Dalam sesi balapan yang berlangsung, Mir finish di posisi 15 kalah cepat 33,132 detik dari Francesco Bagnaia yang memimpin balapan. Posisi ini membuat Mir mendapatkan tambahan 1 poin dari sesi balapan. Meski begitu, Mir mengakui bahwa balapan kali ini bak sebuah mimpi buruk baginya. Mir mengakui bahwa dia sudah berekspektasi akan mengalami kesulitan di trek kali ini, tapi ini lebih buruk dari yang dibayangkannya. Ex-pembalap Suzuki itu mengaku merasa kurang nyaman dengan perubahan yang ada pada mesin motornya. Mir merasa tingkat putaran dan kecepatan mesin motor yang digunakannya kali ini lebih buruk dari motor biasanya. Sehingga bila di balapan sebelumnya, Mir bisa lebih dekat ke kecepatan maksimal motornya dan bertarung dengan grup di sekitar 10 besar. Di Catalunya, Mir merasa tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Menurut Mir, saat ini Honda telah membuat langkah mundur demi lebih maju ke depannya. Terlepas dari komentar Mir soal sulitnya kondisi, Mir merupakan pembalap Honda kedua tercepat dalam balapan pekan lalu. Pembalap tim satelit LCR Honda Takaki Nakagami menjadi pembalap Honda tercepat dengan finish di posisi ke-13. Disusul Mir di posisi ke-15, Luca Marini 16 dan Stefan Bradl di posisi 18. Sedangkan Johann Zarco berada di daftar pembalap yang gagal finish karena insiden saat balapan. Tak sesempurna di Le Mans, Jorge Martin kesulitan selama GP Catalunya. Rider Pramac Ducati itu crash di kualifikasi sehingga dia harus start dari posisi ke-7 di grid. Pada sprint hari Sabtu, Martin finish keempat. Namun rider asal Spanyol itu melawan dengan segenap tenaga dalam balapan utama pada hari Minggu. Setelah bekerja keras, akhirnya melewati garis finish di posisi kedua. Martinator menjelaskan balapan di Catalunya sangat penting baginya, karena timnya mampu menghilangkan kelemahan yang dirasakan mulai hari Sabtu dan mampu berjuang untuk meraih kemenangan di hari Minggu. Selepas lap pertama, Martin sudah berada di posisi ketiga. Pada lap 5 dia berhasil memimpin balapan yang mampu dia pertahankan hingga 6 lap menjelang akhir balapan, di mana dia disalip Pecco Bagnaia di tikungan 5. Selama balapan berlangsung, Jorge Martin dengan terampil menangkis serangan dari rookie Pedro Acosta, sehingga dirinya terpaksa mengambil risiko terlalu banyak dengan terlalu menekan ban depan. Itulah sebabnya Martin mengaku di akhir lap tidak bisa bertahan melawan Pecco. Meski begitu, Martin memuji performa apik Acosta di GP Catalunya. Diketahui Alex Espargaro telah resmi mengumumkan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2024. Dengan begitu, MotoGP Catalunya 2024 akan jadi penampilan terakhir Alex di sirkuit Catalunya. Alex pun sukses tampil apik di MotoGP Catalunya 2024. Pada sesi sprint race, pembalap asal Spanyol itu bisa keluar sebagai pemenang. Kemudian di balapan utama MotoGP Catalunya 2024, Alex bisa bersaing di 3 besar. Dia cukup lama mempertahankan posisi di urutan ketiga. Tetapi sayang, harapan Alex untuk finish 3 besar di MotoGP Catalunya 2024 gagal tercapai. Sebab di lap-lap akhir, kakak dari Pol Espargaro itu disalip Marc Marquez. Alex sejatinya berusaha mengejar Marquez untuk mendapatkan lagi posisi 3 besar. Tetapi sayang, usahanya gagal berbuah manis sehingga dirinya harus puas hanya finish di urutan 3 besar. Menyadari MotoGP Catalunya 2024 jadi balapan terakhir Alex di sirkuit Catalunya, Marc Marquez pun meminta maaf. Sebab karenanya Alex jadi tak bisa naik podium. Hingga menjelang pertengahan balapan, main race GP Catalunya berjalan sempurna bagi Pedro Acosta. Namun di lap 11, harapan meraih kemenangan perdana di MotoGP pupus ketika dia crash saat berusaha mengejar Jorge Martin. Rookie tim gas-gas Tech 3 itu dengan cepat mengambil motornya lagi, kembali melaju dan akhirnya berhasil meraih poin setelah finish ke-13. Acosta menjelaskan dirinya sangat kesal dengan crash itu, terutama karena dirinya dan tim belum bisa mengidentifikasi penyebab pastinya. Acosta yakin pasti ada yang salah dengan bagian depan motor. Acosta menduga crashnya bukan karena masalah dengan bannya,
Karena ban berfungsi dengan baik dan secara umum ban belakang soft adalah pilihan yang tepat menurutnya. Apakah mungkin Acosta terlalu berlebihan dalam mengejar Jorge Martin? Acosta mengelak karena menurutnya semuanya benar-benar terkendali. Pengelolaan ban dan tekanan udara baik-baik saja. Bahkan dirinya menilai kinerja ban bekerja lebih baik ketimbang saat sprint. Crash ini sangat menyakitkan terutama karena Acosta menganggap motornya sangat kompetitif di balapan. Ini dibuktikan saat kecepatannya hampir 0,5 detik lebih cepat dari Max. Dengan hasil ini, KTM harus merelakan posisinya sebagai peringkat 2 dalam kejuaraan dunia konstruktor kepada Aprilia meskipun daya saing RC16 sangat kuat. Seperti yang diketahui, tim pabrikan Ducati memang baru menentukan Bagnaia sebagai salah satu dari 2 slot pembalap mereka untuk MotoGP 2025. Satu slot terakhir pun kini diperebutkan oleh Jorge Martin, Marc Marquez, dan tentu Bastianini. Bisa dikatakan petinggi Ducati kini dibuat pusing karena nyatanya ketiga pembalap tersebut mampu memperlihatkan performa yang luar biasa di 6 seri awal MotoGP 2024. Terbukti Martin, Marquez, Bastianini, dan Bagnaia bertengger di 4 besar klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. Tak heran General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna sempat mengaku kebingungan mencari partner Bagnaia untuk MotoGP 2024. Namun tak seperti Dall'Igna, Bagnaia tampaknya sudah menentukan siapa partner terbaiknya di musim depan. Bagi rider yang akrab disapa Peko itu, Bastianini adalah jawabannya. Ia sudah menjadi partner Bastianini di tim pabrikan Ducati sejak MotoGP 2023. Hanya saja cedera membuat Bastianini gagal bersinar di musim pertamanya bersama Ducati pada MotoGP 2023 lalu. Kini nyatanya Bastianini sudah bangkit dan bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Bagnaia pun merasa kerjasama mereka berjalan baik. Terbukti duet Bagnaia dan Bastianini sukses menciptakan motor Desmos edisi yang makin kuat. Terlepas dari itu semua, pihak yang mengambil keputusan tetaplah tim dari Dall'Igna. Jadi, apakah Ducati akan mengikuti saran dari Bagnaia? Atau justru memilih Martin atau Marquez?